Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya bab ketiga lingkungan dan kependudukan pada halaman 209 mengenai subbab tentang kualitas lingkungan. Pak Jul tidak panjang lebar, kita coba akan mengerjakan mengenai uji pemahamannya. Yang pertama di sini. Faktor-faktor kualitas lingkungan hidup berikut. Faktor sosial budaya. Nah, ini urusannya adalah sosial budaya yang mempengaruhi kualitas ya. Kualitas lingkungan. Nah, kalau sosial budaya itu berarti kan berhubungan dengan aktivitas manusia ya. Nah, yang aktivitas manusia itu yang mana? Yaitu tingkat pendidikan, pertumbuhan penduduk, itu kaitannya dengan tingkat reproduksi atau tingkat natalitas ya. Natalitas itu angka kelahiran. Jadi kita bisa menghitung mengenai pertumbuhan penduduk itu kan dilihat dari angka natalitas atau natalitas atau angka kelahiran bayi per 1000, ya kan? Nah, kemudian tradisi masyarakat. Nah, ini adalah merupakan kualitas lingkungan ditinjau dari sosial budaya. Kalau yang 1 dan 2 itu adalah ditinjau dari faktor fisik ya, atau dari faktor internal dari lingkungan itu sendiri. Jadi jawabannya adalah yang E. 2. Lingkungan memiliki kemampuan untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati dan menjadikan tanah yang subur. Hal tersebut menunjukkan manfaat lingkungan hidup bagi manusia itu sebagai, nah di sini menguraikan ya. Nah, menjadikan tanah yang subur. Tanah yang subur itu kan kemudian dijadikan sebagai habitat dari tumbuhan. Ya kan, tumbuhan itu tentunya adalah sebagai penyedia pangan baik hewan maupun manusia. Nah, berarti kita bisa menjawab pertanyaan ini adalah dengan memilih jawaban yang C sebagai penghasil pangan makhluk hidup. Seperti itu. Nah, lanjut di sini ada soal mengenai AKM, soal stimulus AKM ya. Di sini ada IKLH, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo tahun 2019 di sini. Nah, di sini ternyata indeks kualitas lingkungan hidup dari Kabupaten Probolinggo itu nilainya adalah 62,16%. Ya, 62,16 dengan arti bahwa dengan nilai tersebut memiliki kategori cukup baik. Nah, aspek penilaian dari IKLH itu diambil dari nilai IKLH ya, nilai IKLH itu sama dengan 30% dikalikan IKA. IKA itu adalah indeks kualitas air. Kemudian ditambah dengan 30% IQ ya. Kemudian ditambah dengan 40% IKTL. Nah, seperti ini. Ini indeks kualitas air ya, ditunjukkan di sini bahwa indeks kualitas airnya itu adalah 49,20. Kemudian IQ-nya, indeks kualitas udaranya adalah 84,90. Kemudian indeks IKTL-nya itu adalah indeks kualitas tutupan lahan. Itu nilainya adalah 54,83. Nah, ini yang nanti akan digunakan sebagai dasar untuk jawab pertanyaan ya. Pertanyaan dari nomor ketiga di sini. Oke, kita coba di sini. Perhatikan IKLH berasal dari penggabungan indeks kualitas air dan indeks kualitas udara saja. Itu jelas salah. Karena dalam kenyataannya di sini ada indeks kualitas tutupan lahan IKTL-nya. Ya, jadi pernyataan 1 salah. Kemudian 2, indeks kualitas air di Kabupaten Probolinggo sebesar 49,20 benar. Kemudian indeks kualitas udara IQ di Kabupaten Probolinggo sebesar 84,90 benar. Selanjutnya, indeks kualitas tutupan lahan IKTL di Kabupaten Probolinggo sebesar 54,83, ini juga benar. Kemudian yang terakhir di sini dalam perhitungan IKLH, persentase indeks kualitas air dan indeks kualitas tutupan lahan IKTL-nya itu sama. Nah, ini kan jelas beda ya antara IKTL dengan IK. Ya kan? Nah, ini kan berbeda sekali. Ya. Ya, walaupun berbeda sekitar 5 ya. 5 ya, benar. Oke, lanjut untuk yang permasalahan nomor keempat. Jadi ini tadi pernyataannya salah ya.
tidak perlu dicentang. Indeks kualitas lingkungan hidup digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan tahun tertentu. Tujuan digunakannya indikator ini adalah sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menurut pendapat Anda, apa keputusan yang tepat untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti pada stimulus? Jelaskan. Nah, sebenarnya ini jawabannya bisa relatif ya. Nah, di sini dijelaskan dari keseluruhan indeks kualitas baik air, udara maupun tutupan lahan, yang paling kecil itu adalah indeks kualitas air. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa di Kabupaten Probolinggo itu pencemaran air itu terlalu tinggi. Maka kita perlu melakukan pencegahan. Bagaimana cara pencegahannya? Adalah kita bisa memberikan berbagai macam peraturan atau larangan. Misalkan larangan membuang limbah ke sungai, kemudian larangan membuang limbah rumah tangga ke sungai, kemudian normalisasi sungai. Jadi kalau di kawasan sungai itu jangan dibangun pemukiman, nanti bisa abrasi, ya bisa erosi. Nanti kalau misalkan ini sungai, nah di sini kiri kanan dikasih pemukiman, nanti biasanya nanti jadi kumuh. Nanti kalau misalkan musim hujan nanti ada resiko ini longsor ke bawah, terbawa oleh arus. Seperti itu. Kemudian selain itu melakukan uji berkala kualitas air. Ya. Jadi melakukan uji berkala kualitas air itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengetahui sedini mungkin manakala air itu tercemar. Misalkan air itu sekiranya ada bahan pencemarnya, langsung dilakukan tindakan mulai dari hulu sampai dengan hilir. Seperti itu. Oke, gitu ya. Jadi lebih logisnya kita adalah kalau kasusnya Kabupaten Probolinggo itu karena yang paling parah itu adalah 49,20 merupakan indeks kualitas air. Jadi prioritasnya adalah bagaimana kita menjaga atau meningkatkan kembali mengenai nilai indeks kualitas airnya. Gitu saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.